سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Para pemirsa Asil TV dimanapun berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga bagi para pemirsa yang ikut tergabung di kesempatan sore yang berbahagia ini. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik bisa kembali melanjutkan talabul ilmi kita, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, demikian juga al-amal as-salih. Para pemirsa Asil TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, demikian juga yang tergabung di kesempatan sore yang berbahagia ini dari beberapa media live di Facebook, dari Kanz Media Sunnah, demikian Bima Mengaji, Ufid TV, Rinjani TV, MKH TV, Media Sunnah, dan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkahi apa yang kita ambil di kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Tak lupa kita perbanyak terus salawat dan salam kita bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sore ini akan kita ambil satu tema, tegar di atas sunnah, kokoh di atas sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana anjuran dari syariat kita istiqamah, bersabar di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, tinggalkan perkara-perkara bid'ah dalam agama. Tinggalkan perselisihan dan perpecahan. Dan bagaimana syariat kita mentahdzir, memperingatkan akan bahayanya yang namanya perkara-perkara bid'ah, perselisihan dan perpecahan di dalam Islam. Berbicara tentang tegar di atas sunnah, aslun min a'zami usuliddin, merupakan pokok agama yang terbesar dan perintah yang terbesar yang dianjurkan oleh syariat kita, tegar di atas sunnah. Serta bagaimana kita menganjurkan orang untuk bersabar di atas sunnah, perintahkan mereka istiqamah di atas sunnah, perintahkan mereka meninggalkan perkara-perkara bid'ah, perintahkan mereka meninggalkan perkara-perkara membawa kepada perpecahan.
Ketika kita berbicara tentang as-sunnah, ini mencakup perkara akidah secara menyeluruh, perkara keyakinan, mencakup al-mutaba'ah, ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah, mencakup mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perintah beliau, dalam larangan beliau. Maka oleh karena itu terkadang kata-kata sunnah diungkapkan untuk menyebutkan perkara tauhid. Maka dikatakan tauhid sunnah, tauhid dan sunnah. Maknanya satu dalam akidah. Terkadang ketika disebutkan tentang sunnah, yaitu menyebutkan perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, larangan-larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terperinci. Nah, kalimat sunnah ini di antara lafaz ya yang maknanya berbeda-beda tergantung penggunaannya. Ketika diistilahkan oleh al-usuliyin, ulama-ulama usulul fiqh, maka ketika menyebut tentang sunnah, sunnah adalah apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, perbuatan atau persetujuan. Karena orang-orang atau ulama-ulama usulul fikih, mereka membicarakan sunnah itu dari sisi pendalilannya atau dari sisi dalil, hujjah. Berbeda dengan apa yang disebutkan oleh para ulama al-hadis. Kemudian sunnah ketika disebut oleh para fuqaha ahli fikih, maka sunnah itu yaitu penyebutan terhadap hal yang dianjurkan. Tetapi dengan anjuran tidak harus. Sebagian mengatakan kalau dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi yang kita maksud di sini adalah luzumus sunnah, tegar di atas sunnah, yaitu konsisten di atas apa yang telah dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa petunjuk beliau, akidah beliau, tauhid beliau. Demikian juga praktik-praktik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh perkara ilmiah maupun amaliyah, ya, ilmu dan praktik, yajibu fiha luzumus sunnah, wajib kita tegar di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, konsisten, terus berada di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hukum asalnya kita ini tidak mengetahui apa-apa, ya, kecuali apa yang telah diberitakan oleh Allah dan diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik perkara sifatnya ilmiah maupun sifatnya amaliyah, tidak ada yang kita ketahui kecuali melalui perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu apapun yang menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam akidah maupun tauhid, berarti itu menyelisihi sunnah. Maka seluruh perintah, dan demikian juga seluruh perintah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara amaliyah, praktik, menyelisihi apa yang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti itu namanya mukhalifah li sunnah, menyelisihi sunnah. Demikian juga yang melakukan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu namanya menyelisihi sunnah. Maka di sini tegar di atas sunnah bisa bermakna dua. Sunnah yang berarti secara umum itu tauhid, akidah, ya, dan juga makna khusus. Dan juga sunnah lawan dari kata bid'ah. Dan bid'ah itu terkadang terjadi dalam akidah, terjadi juga dalam masalah praktik amaliyah. Ya. Maka sebagaimana sunnah itu terbagi, maka lawannya juga bid'ah itu terbagi. Maka oleh karena itu sunnah adalah maka alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sudah dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
atau apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ilmu dan amal. Adapun bid'ah, apapun yang menyelisihi jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ilmu dan amal. Dan bid'ah lawan dari sunnah. Dan definisi yang masyhur, definisinya Imam Asy-Syatibi rahimahullah Al-Gharnati, beliau mengatakan tariqatun mukhtara'atun fid din, cara yang dibuat-buat di dalam beragama, cara yang dibuat-buat dalam beragama, jadi bukan dalam urusan dunia. Dan ini mencakup perkara akidah, mencakup perkara amaliyah praktik. Karena agama itu mencakup ilmiah, amaliyah, yang diilmui berupa akidah, amaliyah yang dipraktikkan berupa ibadah. Nah, tentu tegar di atas sunnah berarti apa? Larangan dari perbuatan bid'ah. Larangan dari perbuatan bid'ah berarti perintah untuk tegar di atas sunnah, baik dalam masalah amal ilmiah maupun amaliyah, baik dalam masalah akidah maupun praktik. Karena semuanya ini merupakan usuluddin, pokok dari pokok agama. Bahkan ini makna dari syahadah anna Muhammad Rasulullah. Oleh karena itu, bagi setiap orang yang alim, berilmu, atau penuntut ilmu, dan siapapun yang mewarisi ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah berdiri pada posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, menggantikan posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Dakwah apa? Luzumus sunnah, tegar di atas sunnah, dan meninggalkan perkara-perkara bid'ah, meninggalkan perkara-perkara perpecahan, meninggalkan perkara-perkara perselisihan. Perpecahan ini, ya, perpecahan dalam agama. Dan ada juga perpecahan badan. Oleh karena itu ketika Allah Azza wa Jalla sebut di dalam ayat-ayat berikut ini, maksud dari perpecahan adalah perpecahan dalam akidah dan perpecahan dalam ilmu. Maka musannif rahimahullah taala membawakan di sini ada beberapa ayat. Yang pertama dalam suratul Ahzab ayat yang ke-21. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kemudian di dalam suratul An'am ayat 159, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Kemudian dalam surat Asy-Syura ayat 13, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Pada ayat yang pertama, Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam suratul Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kalian contoh yang terbaik. Bagi siapa yang akan menjadikan Nabi SAW contoh yang terbaik? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang yang berharap kepada Allah Azza wa Jalla dan yaumul akhir, dan yaumul akhir, al-qiyamah. Upah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala kelak. Maka di dalam ayat ini dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Al-uswal hasanah yani al-tisaul hasan. Contoh yang terbaik. Al-iqtida'ul afdal, percontohan yang paling utama. Maka yang pantas untuk dicontoh dalam ilmu dan amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna, yang diperintahkan kita oleh Allah Azza wa Jalla mengikutinya. Maka lihat, ketika Imam
Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala menafsirkan ayat yang mulia ini. Apa kata beliau pada ayat yang ke-21 ini? Beliau mengatakan, hadhil ayatul karimatu aslun azim. Ayat yang mulia ini merupakan pokok yang sangat agung. Fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam mencontoh dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi aqwalihi wa af'alihi, apa yang kita contoh? Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahwalihi, keadaan-keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihada amara an-nasa fi at-ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau bit ta'assi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum al-ahzab. Oleh karena itu orang-orang diperintahkan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Ahzab. Fi sabrihi, sabarnya beliau, jihadnya beliau, dan yang lainnya. Kemudian dikatakan uswatun hasanah, ay hal la iqtadaitum bihi wa ta'assaytum bi syama'ilihi. Tidakkah kalian mencontoh beliau, perangai beliau, metode beliau, cara beliau? Maka satu-satunya manusia yang diperintahkan kita mengikutinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang menyuruh kita mengikuti manusia yang lain. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ma'sum, yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Beliau tidak berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua suratul An'am 159, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a." Orang-orang yang memecah belah agamanya menjadi kelompok-kelompok. "Lasta minhum fi syai'." Engkau bukan termasuk golongan mereka sama sekali ya Muhammad. Sisi pendalilannya adalah Allah Azza wa Jalla mencela yang namanya tafarruq, perpecahan. Dengan firman-Nya, "Lasta minhum fi syai' ya Muhammad." Engkau bukan termasuk golongan mereka sedikit pun. Yaitu orang-orang yang mempecah belah, tidak mengikuti ya caramu. Lasta minhum fi syai', engkau bukan termasuk golongan mereka. Ay laisu ma'aka fi ayyi khislah, bukan bersamamu dalam segala hal. Ya, karena hukum asal agama ini al-amru bil ijtima'i fi, perintah untuk bersatu di atasnya. Jangan pecah. Baik masalah ilmiah, ya, hadza nattabi' fihi dalil. Harus kita ikut dalil. Nggak boleh kita pecah belah. Satu mengatakan, nah masing-masing sudah. Tidak bisa. Ya. Masalah-masalah akidah harus dalil. Karena dalil itu akan menyatukan kita. Kitab Allah wa sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam surat Asy-Syura 13 Allah katakan, "An aqimud din wa la tatafarraqu fihi." Tegakkan agama ini, jangan kalian berpecah belah di dalamnya. Dengan demikian al-furqah, perpecahan yang disebutkan dalam ayat ini, terkadang maksudnya al-furqah fid din, perpecahan dalam agama, satu ikut dalil, satu tidak ikut dalil. Ya. Ini kemudian satunya ya yani al-furqah fil ilm, perpecahan dalam ilmu. Wal aqidah, perpecahan dalam aqidah, tauhid, masailul iman. Ini yang mengerikan. Dan ini yang tidak dikehendaki oleh syariat kita. Maka ketika kita ittiba kepada Nabi SAW, ya harus dalil. Kalau kita tidak ittiba kepada Nabi SAW, inilah jatuh dalam perbuatan bid'ah.
Terkadang kalimat perpecahan dimaksud al-furqah fil abdan, tidak bersatunya badan. Sebagaimana disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-14, "Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum." Tidaklah mereka berpecah belah melainkan setelah datang kepada mereka ilmu. Mereka berpecah belah baghyan bainahum karena sikap baghi, melampaui batas yang terjadi di antara mereka. Kemudian juga dalam surat Al-An'am ayat 159 tadi, kemudian juga disebutkan dalam ayat yang lain, kemudian Allah sebutkan dalam surat An-Nas ayat 150, "Wa yuriduna yufarriqu bainallahi wa rasulih." Mereka ingin memisahkan antara Allah dan Rasulnya. Nah, di sini tafarruq maknanya adalah yuqabilul jamaah, lawan dari al-jamaah. Nah, konsekuensi dari al-ibtida', membuat-buat cara dalam beragama, baik itu bid'ah mukaffirah atau yang lainnya, ketahuilah fakullu bid'atin furqah. Semua perkara bid'ah itu adalah pemecah belah. Dan setiap pemecah belah itu adalah perselisihan. Ya. Maka oleh karena itu, dalam nas-nas syariat tidak bisa dipisahkan antara sunnah dengan al-jamaah. Siapa yang konsisten di atas sunnah, tegar di atas sunnah, maka dia akan konsisten di atas jamaah, di atas persatuan. Dan al-jamaah memiliki dua makna. Al-jamaah ya memiliki dua makna. Yang pertama jama'atud din, al-ijtima', atau yani ijtima'ud din, bersatu dalam agama dan tidak terjadi perpecahan di dalamnya. Sebagaimana dalam surat Asy-Syura, an aqimud din wa la tatafarraqu fi, tegakkan agama dan jangan kalian berpecah belah dalam agama itu. Kenapa? Karena agamanya Nabi itu satu. Dan sunnah itu juga pemersatu. Agamanya para nabi semuanya satu. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, al-anbiya auladun aw ikhwatul li'allat, ad-din wahid. Sesungguhnya ya para nabi itu adalah mereka bersaudara satu bapak, ya, wa ummahatuhum wasyara'i syatta, adapun syariat mereka berbeda-beda. Nah, agama para nabi sallallahu alaihi wasallam satu. Itu akidah dan tauhid yang dibangun di atas usul iman, prinsip keimanan yang 6. Ya, dan ini disepakati oleh semua para nabi dan para rasul. Iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul, hari akhir, qada dan qadar. Kemudian mengimani rukun iman yang 6 ini beserta kandungannya, inilah dia agamanya para nabi, disinilah mereka bersatu. Semuanya sama, tidak ada perbedaan sama sekali, satu prinsip. Nah, adapun syariat amaliyah ini banyak berbeda-beda. Sifat salat, sifat puasa, tata cara haji, wudu, toharah, hukum najasah, jual beli, dan yang akhirnya ini syariat berbeda-beda. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-din wahid wasyara'i syatta.
agamanya satu, syariatnya bermacam-macam. Dan ini makna dari firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 48, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Setiap di antara kalian para nabi itu kami buatkan syariat dan manhaj. Ay sabil wa sunnah, punya jalan-jalan tersendiri, cuma cara tersendiri. Tapi segi prinsip beragama, mereka disatukan di atas tauhid. Karena agama Allah Azza wa Jalla itu satu. Maksud dari semuanya ini adalah an yata'assal aslun inda kulli muslimin. Wajib ada di benak setiap orang muslim. Anna sunnah, bahwasanya sunnah itu mulazimah lil jamaah, bersatu padu, ya, tidak bisa dipisahkan dengan al jamaah. Dan bid'ah itu bersatu padu dengan al furqah, perpecahan. Maka itu sebabnya dikatakan ahlus sunnati wal jamaah wa ahlul bid'ati wal furqah. Ahli sunnah wal jamaah, ahli bid'ah berpecah belah. Dan Nabi SAW juga menyebutkan al-jama'atu rahmah, persatuan itu rahmat, wal furqatu azab, berpecah belah itu siksa Allah Azza wa Jalla. Ya. Oleh karena itu tidak akan terjadi perpecahan segi badan, melainkan karena berangkat dari perpecahan segi ilmu. Ya, bukan terjadi perpecahan segi badan dulu, baru perpecahan segi ilmu. Lihat, saat pertama kali munculnya firqah, muncul khawarij dalam masalah ilmu. Lalu mereka buat kelompok, pecahlah badan mereka. Maka oleh karena itu, semua dakwah yang mengajak kepada ilmu nafi', ilmu kitab was sunnah, ya, semua dakwah yang mengajak kepada mengetahui kebenaran dalam masalah akidah, ilmiah, semua dakwah yang mengajak kepada tegar, konsisten di atas ilmu Alkitab was sunnah ala fahmi salafil ummah, mempelajari ilmu nafi', ya, hadza ta'ul bi sahibiha, ini akan membawa kepada orang mempelajarinya, bahkan membawa seluruh manusia ini ila luzumi sunnah, untuk tegar di atas sunnah, untuk tegar di atas persatuan dan al-jamaah, dan akan meninggalkan perpecahan. Maka asal dari, ya, sekte-sekte, kelompok-kelompok ini adalah pecah segi ilmu dulu. Pemahaman ilmu yang berbeda mengakibatkan badan pun ikut terpecah. Maka tidak akan terjadi perpecahan badan dan fitnah, pembunuhan ini, melainkan karena mereka meninggalkan apa diperintahkan oleh syariat kita, yaitu luzumus sunnah, konsisten dan tegar di atas sunnah. Maka siapa meninggalkan perintah Allah Azza wa Jalla, ada kemungkinannya dia jahil, atau ada kemungkinannya karena muqassir, lalai. Ya, orang yang lalai tidak ada uzur baginya. Ya, lalai dalam masalah ilmu, lalai mengetahui apa yang dijalankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara-perkara ilmiah, dalam akidah, dalam i'tiqad. Ya, padahal bisa dia pelajari. Maka yang seperti ini la yu'dzar, tidak ada uzur dan tidak ada alasan baginya. Maka oleh karena itu ahli bid'ah syarrun nas, manusia yang paling buruk. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW sebutkan, wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah kulluha fin nar illa wahidah. Dan akan pecah umat ini menjadi 73 kelompok. Semuanya diancam neraka kecuali satu saja. Bayangkan yang satu itu al-jamaah, kata Nabi SAW. Siapa yang satu al-jamaah? Keterangan yang lain, riwayat yang lain mengatakan, ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, yang mengikuti aku hari ini dan mengikuti para sahabatku.
Maka yang paling agung untuk kita ajak manusia ini terus menerus dan selama-lamanya nabdzul bid'ah, tinggalkan perkara bid'ah. Karena makna dari tegar di atas sunnah luzumul ilmin nafi', terus di atas ilmu yang bermanfaat. Pelajari kitab Allah, pelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Terus di atas jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dan imam-imam ahlu sunnah wal jamaah. Ini yang akan menyatukan kita. Ini yang akan mendamaikan kita. Ini akan mempersatukan kita. Contoh sekarang, lihat. Di zaman kita ini, ketika banyak ucapan pendapat, masing-masing membanggakan pendapatnya, pemikirannya, ya, sampai-sampai sangat disayangkan. Kita minta kepada Allah Azza wa Jalla dimaafkan dan ampunan. Allah selamatkan kita dari kesesatan. Terjadi apa? Berpendapat dalam masalah akidah, berijtihad dalam masalah akidah, sehingga mendatangkan ucapan-ucapan yang baru, yang mengerikan. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena orang tidak tegar di atas sunnah dengan sempurna dan tidak mengikuti dalil Alkitab was sunnatus sahihah dan apa yang dilaksanakan oleh para salafus salih ridwanullah anhum ajma'in. Dengan demikian, mengajak kepada al-kitab was sunnah dan mengetahui apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita mengajak manusia belajar dalil, qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Ini hakikatnya kita mengajak kepada persatuan. Inilah dia cara untuk melarang orang untuk berpecah belah, supaya satu persepsi kita dalil. Jangan katanya, menurut ini, menurut ini. Maka oleh karena itu dosa yang terbesar adalah al-furqah, berpecah belah. Dan pokok yang teragung yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ijtima' fid din, bersatu dalam beragama ini. Wal ijtima' fil abdan, bersatu badan kita. Wa adamul ikhtilaf fi dzalik. Ya, dan jangan kita berselisih. Maka itu sebabnya Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam firman-Nya, apa kata Allah? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jikalau kalian tanazu', berselisih tentang sesuatu, maka apa? Kembalikan kepada Allah dan kembalikanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi terjadi perbedaan pendapat, silang pendapat dalam masalah ilmiah, dalam masalah amaliyah. Untuk menyatukan persepsi kita, faruddu ilallah Al-Quran. Kembalikan kepada Allah Al-Quran. Mana dalilnya? Dalilnya sudah sahih, pendalilannya benar apa tidak? Wa Rasul, kembalikan kepada Rasul. Ya, kepada sunnah Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Setelah hadisnya sahih, pemahamannya benar atau tidak? Dengan demikian, selamat kita dari perpecahan, selamat kita dari perselisihan. Kemudian al-musannif rahimahullah ta'ala membawakan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, adapun tadi dalil-dalil, ada 3 dalil, Al-Ahzab, Asy-Syura dan yang lainnya. Anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dari Al-Irbad bin Sariyah As-Sulami.
Beliau di antara sahabat yang tinggal di emperan di Masjid Nabawi. Dan beliau tinggal di Homs. Dan beliau di antara orang yang mudah menangis, banyak menangis ketika tidak dapat ikut berperang dikarenakan tidak ada hewan atau kendaraan yang memikulnya, membawanya. Dia menangis. Ya, beliau wafat tahun 75 Hijriyah. Beliau mengatakan wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka'anna hadhihi mau'izah muwaddi'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'adhana mau'izatan balighah, memberikan kepada kami wasiat, ya, peringatan yang sangat hebat. Dzarafat minhal uyun, yang menjadikan mata menangis, wajilat minhal qulub, hati takut bergetar. Lantas ada sahabat mengatakan, sepertinya ini wasiat perpisahan ya Rasulullah. Apa yang engkau ingin sampaikan kepada kami? Apa yang engkau ingin pesankan kepada kami? Qala usikum bi taqwallah was-sam'i wat-tha'ah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian aku wasiatkan juga kalian untuk mendengar dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian dalam kebaikan. Wa in kana 'abdan habasyian, meskipun yang memimpin kalian adalah budak Habasyi dari Ethiopia. Fa innahu man ya'ish minkum, karena orang-orang hidup sesudah kalian, fasayara ikhtilafan katsira, akan melihat banyak perselisihan dan melihat banyak perbedaan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, maka pegang teguhlah sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Itu jalan keluarnya. Addu 'alaiha bin nawajid, tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Pegang teguh dia sekuat tenaga dan gigitlah dia dengan gigi-gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhkanlah perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, sebab setiap perkara-perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan juga Ibnu Majah. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, laqad taraktukum 'alal bayda, aku sudah tinggalkan bagi kalian agama ini putih bersih terang benderang. Lailuha kanahariha, malamnya bagaikan siangnya. La yazighu anha ba'di illa halikun, siapapun yang menyimpang darinya sepeninggalku maka pasti akan celaka dan binasa. Wa may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, dan siapa yang hidup sesudahku maka dia akan melihat banyak perselisihan. Lafaz ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis Al-Irbad bin Sariyah ini hadis yang masyhur, terkenal, dihafal oleh semua orang karena agungnya hadis tersebut. Maka beliau mengatakan wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kami nasihat, ya, tentang agama ini, mencakup ilmu, ya, isinya nasihat ilmu. Jadi wasiat ini
mau'izah balighah yang berisikan ilmu, amal, takhwif, menakut-nakuti dia dari api neraka, menganjurkan dia surga. Nah, di dalamnya apa isinya? Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wasiat yang paling agung, yang pertama sebelum wasiat yang lainnya, takwa Allah Azza wa Jalla. Wasiat bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena wasiat untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla mencakup ya, menakut-nakuti kita jangan sampai kita menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wasiat bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla supaya tegar di atas sunnah. Lalu dikatakan was-sam'i wat-tha'ah wa in kana abdan habasyian. Mendengar dan taat kepada para penguasa meskipun dia seorang hamba sahaya. Dan ini isyarah tentang cara naiknya pemimpin meskipun dengan wilayah itu taghallub, dengan kekuasaan. Kalau dahulu dengan pedang, ya kalau sekarang dengan suara. Maka selama dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, wajib kita taati dia. Dalam hal yang berdurhaka dan maksiat kepada Allah Rasulnya tidak boleh kita taat, tetapi tidak boleh kita memberontak. Karena memberontak bukan prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fa'alaikum bisunnati atau fa'innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Karena ingat, orang yang hidup sepeninggalku akan melihat perselisihan yang sangat banyak dalam perkara agama, dalam perkara kepemimpinan, dalam masalah hak. Akan dilihat banyak perbedaan, tidak sesuai dengan apa yang datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di satu fa'alaikum bisunnati, kalau kalian lihat terjadi perselisihan, tegarlah kalian di atas sunnahku, pegang teguh sunnahku dan sunnah khulafar rasyidin yang lurus dan terpimpin sepeninggalku. Maka sunnah Nabi SAW dan sunnah khulafar rasyidin memerintahkan kita bersatu dan melarang kita berpecah belah, memerintahkan kita tegar di atas sunnah, melarang kita berbuat bid'ah, memerintahkan kita untuk mengambil ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah perkara-perkara baru dalam perkara agama. Karena ada perkara baru, inovasi terbaru dalam urusan dunia yang masuk dalam kehidupan manusia ini, atau termasuk masalihul mursalah, ya, perkara-perkara yang syariat tidak datang untuk memerintahkannya dan tidak datang juga melarangnya. Maka ini bukan termasuk bid'ah. Karena ya, perkara baru itu terbagi menjadi dua, ada dalam urusan agama, dan ini maksud dengan hadis ini, maka semuanya dolalah. Dan ada yang berkaitan dengan urusan keduniaan seperti bangunan, ya, makan pakai sendok, bentuk-bentuk makanan, menulis kitab, ya, mengatur sekolah dan yang lainnya. Ini tidak masuk di dalam celaan yang dicela oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang dimaksud oleh imam-imam kita terdahulu yang ada yang memuji perkara bid'ah seperti Imam Syafi'i. Ya, bid'ah itu ada dua, ada yang terpuji, ada yang tercela. Yang terpuji yang sesuai dengan dalil, yang tercela yang tidak memiliki dalil. Maka jelas bahwasanya yang tidak memiliki dalil inilah yang kita ya tinggalkan. Inilah yang kita tahdzir, yang kita peringatkan umat akannya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa inna kulla muhdatsatin, karena setiap perkara ya yang baru dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Maka semua bid'ah itu tercela. Tidak ada satupun yang hasanah.
Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Umar, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Semua bid'ah itu sesat pun orang menganggapnya hasanah. Inilah dia para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa adillah, dalil-dalil yang bisa kita ambil yang menganjurkan kita untuk tegar di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masail al-ilmiyah wal amaliyah. Dan inilah yang akan menyatukan kita. Dan ini akan membawa kepada nabdzul bid'ah wal furqah, meninggalkan dan menjauhi bid'ah dan perpecahan. Semoga Allah Azza wa Jalla selamatkan kita semua. Allah Azza wa Jalla kokohkan kita di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kita akan buka sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Kami persilahkan dari pemirsa MT Hilyatun Nisa yang sudah ikut tergabung di kesempatan sore hari ini. Baik, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum salam. Bagaimana cara agar selalu istiqamah dalam beribadah? Pertama, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena yang bisa mengokohkan kita itu hanya Allah Azza wa Jalla. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Wa ya musarrifal qulub, wahai yang memalingkan hati, sarrif qalbi ala ta'atika, palingkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi doa. Yang kedua, terus pelajari agama ini. Timba al-ilmu nafi wal amalus salih. Kemudian yang ketiga, bantu diri kita dengan kawan-kawan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan yang baik. Kemudian belajar kepada orang-orang yang di atas sunnah. Ya, maka dengan demikian insyaallah kita akan terbantukan untuk bisa istiqamah. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah semua hewan laut itu halal untuk dimakan? Iya, hukum asalnya semuanya halal dimakan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huwa at-tuhuru ma'uhu al-hillu maytatuhu." Suci airnya, halal bangkainya, kecuali yang mudarat tentunya. Mungkin ada yang beracun, itu jelas tidak boleh. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah zakat mal diberikan kepada orang bekerja pada kita kuli? Kita menggolongkannya sebagai orang sabilillah, pencari nafkah. Pencari nafkah bukan fisabilillah. Ya, kalau dia merantau, ya, tidak ada bekal untuk pulang ke rumahnya, ini ibnu sabil namanya, bukan fisabilillah. Tapi kalau dia fakir miskin, ya itulah golongannya. Ya, wallahu ta'ala a'la wa alam. Kami persilahkan bagi para pemirsa kita yang sudah tergabung di kesempatan sore yang berbahagia ini di Asil TV di seluruh Nusantara yang melalui satelit Telkom. Kami persilahkan di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. Jangan lupa untuk di-share yang sudah live melalui Facebook di Asil TV. Kami persilahkan di 0811 390110. Sekali lagi, yang ingin bertanya di kesempatan sore hari ini, kami persilahkan bagi para pemirsa di 0811 390110. Silakan pemirsa yang ingin bertanya. Kita akan angkat penelpon pertama di sini. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari mana? Dari Lombok. Silakan pertanyaannya. Iya, Ustaz. Kan jadi orang beriman itu kemarin ada dua, memperbaiki ibadah sama takut amal tidak diterima. Bagaimana kita tahu kalau itu bukan waswas gitu, Ustaz, tapi takut amal diterima, tidak diterima gitu? Baik, ditunggu jawabannya. Yang kedua, Ustaz, boleh kan? Ya.
Nah, terus apakah fakir itu suatu keburukan kok kita disuruh berlindung dari itu gitu? Baik, ditunggu jawabannya. Memahami apa orang sekitar kita yang ditakdirkan untuk fakir gitu kan? Baik. Jazakallahu khairan, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Pindang, Sulawesi Selatan. Silahkan pertanyaannya. Gini Ustaz, saya mau tanya, bagaimana cara kita menyembunyikan amalan puasa Ustaz? Terkadang kalau kita sudah di kantor misalkan, tiba-tiba ada teman yang bertanya, kamu puasa tidak? Ya kita semuanya mau menyembunyikan, Baik. tapi kita tahu ketahuan. Nanti kalau kita bilang tidak, aku berbohong begitu. Baik. Gimana sebaiknya Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Ya makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami persilahkan bagi para pemirsa di 0811 39 0110. Sekali lagi di 0811 39 0110. Baik, kita jawab. Apakah bukan was-was kita itu khawatir amal diterima? Ya bukan was-was. Beda was-was. Ya, was-was itu menghantui setiap saat sehingga menjadikan kita tidak beramal. Ini was-was. Adapun ini, ya kita sudah baik perbuatan kita, sekedar khawatir jangan-jangan amal kita tidak diterima. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Lombok ini Ustaz. Silakan pertanyaannya. Nah, gini Pak Ustaz. Ini masalah sholat jenazah Pak Ustaz. Bagaimana? Apakah kita mendapat 2 gunung juga kalau kita mensolatkan orang bidah? Baik. Ditunggu jawabannya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Selong, Lombok Timur Ustaz. Silakan pertanyaannya. Ya Ustaz, jadi istri saya lagi hamil muda Ustaz. Nah, sedangkan dia punya hutang puasa 2 Ustaz. Nah, kira-kira itu bagaimana solusinya Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kemudian pertanyaan, Nabi SAW berlindung dari kefakiran. Kenapa? Sementara kita melihat, ya, kan banyak orang ditakdirkan juga fakir. Pertama kita katakan, memang Nabi SAW sangat sering mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal kufril faqri. Nabi SAW gandekan kufur dan fakir. Ya, kenapa? Karena kefakiran apabila tersebar merajalela, akan tersebar juga keburukan. Ya. Karena orang yang tidak memiliki apa-apa, kalau sudah kepepet dia akan berutang. Kalau sudah berutang ditagih, nanti bahaya, akan mencuri. Ini dia. Ya. Dan tentu seorang ditakdirkan fakir, dan tidak semua akan ditakdirkan fakir Allah Azza wa Jalla. Ada juga ditakdirkan kaya. Maka kita katakan, ya, zatul faqr itu tidak tercela. Karena itu memang sudah ditetapkan oleh Subhanahu wa taala. Tetapi imbas dari kefakiran tersebut, hadza huwa wallahu taala ala wa alam, itu tentunya ketika tidak dibarengi dengan keimanan. Apabila dibarengi dengan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada masalah. Adapun hadis mengatakan kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir kefakiran itu mendekatkan kepada kekafiran, itu hadisnya tidak sahih. Wallahu taala ala wa alam. Baik, bagaimana menghadapi sikap orang tua masih menganggap sunnah adalah hal yang ekstrim? Ya, jelaskan kepada dia dengan akhlak kita. Ya, nasihati dia. Karena sunnah itu adalah ajaran Nabi SAW. Ya, wallahu taala ala wa alam. Bagaimana kita menyembunyikan puasa? Sesuatu kita ditanya, kita tidak bisa sembunyikan asal kita perbaiki niat kita dan keikhlasan kita. Wallahu taala ala wa alam. Apakah dapat 2 gunung menyolati orang yang bidah? Ya dapat, tetap dapat. Ya, tetap dapat. Ya, asal jangan dia bidah mukaffirah apa. Wallahu taala ala wa alam.
Bagaimana istri punya utang puasa 2 ini, dia hamil muda, ya tunggu kapan dia kuat baru dia melaksanakan puasa, kalau itu disebabkan oleh haid atau nifas. Adapun karena dia sakit, ya kemudian tidak ada harapan sehat, ini lain babnya, dia cukup fidyah. Ya, adapun itu karena dulu dia hamil, maka cukup fidyah juga. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Halo. Baik, terputus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya hamba Allah, Ustaz, ayah saya tidak sholat. Kalau diingatkan oleh ibu, ayah bilang iya. Saya ingat kok dalam hati. Bagaimana caranya Ustaz? Terus nasihati dia. Bawakan di hadis targhib wa tarhib, hadis-hadis anjuran dan hadis-hadis ancaman. Karena yang namanya sholat itu ya bukan ingat, tetapi apa? Aqwalun wa af'al wa niyah. Ucapan dan perbuatan serta niat, yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan assalam. Dan bagaimana Nabi SAW sampai akhir hayat selalu mengingatkan sholat, dan bagaimana bahayanya orang meninggalkan sholat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Ustaz, kalau kita selesai sholat maghrib, terus kita menunggu waktu sholat isya, tapi di antara itu kita makan begitu. Nah, terus pada saat waktu masuk isya, mana yang diroji? Kita wudhu lagi atau kita tetap wudhu yang lama? Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Silakan pertanyaannya. Ini pertama tanya pasal kurban. Ya. Kalau orang meninggal itu kalau macam udah ada kurban sudah. Apa maksudnya? Dan kalau orang tua mau kasih anaknya mau kasih kurban atau mau kasih keluarkan uang lagi untuk orang yang meninggal atau begitu, bagaimana? Baik, ditunggu jawabannya. Ditunggu jawabannya. Ya, halo. Baik, terputus. Kita jawab. Setelah pas maghrib makan. Bagaimana? Apakah perlu mengulangi wudu? Kalau batal, ulangi. Kalau tidak batal, tidak perlu diulangi. Cukup berkumur-kumur langsung boleh berwudu. Kecuali kalau makan daging onta. Karena daging onta membatalkan wudu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tentu kita katakan, baik kita jawab dulu di sini. Ya, halo. Halo. Ya. Yang mau ikut tanya jawab interaktif no? Monggo, monggo. Kayak apa pasarannya, Pak? Iya, langsung sudah ini. Dari mana, Bapak? Saya dari Samarinda nih, Pak. Oh, Masya Allah. Silakan pertanyaannya. Iya. Ini Pak, kita sebelum sholat fardu, ya kan Pak? Biasanya tuh ada puji-pujian. Itu termasuk amalan sunnah atau sunnah Rasul kan, atau memang seperti tambah-tambahan yang Baik, ditunggu jawabannya. Mungkin apa begitu mungkin. Baik, ditunggu jawabannya. Iya. Kemudian berkaitan dengan si mayit tidak perlu dikorbankan secara khusus karena disuruh mengorbankan orang hidup. Nah, tetapi keluarga bisa mengikut sertakan si mayit ini dalam pahala. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma hadza minka wa laka taqabbal anni wa an ahli baiti. Ya Allah, ini terimalah dariku dan keluargaku. Maka termasuk yang hidup dan mati pun masuk di dalamnya. Ya Allah ta'ala ala wa alam. Kemudian apakah ada pujian-pujian sebelum sholat? Tidak ada. Ya, apalagi sampai mengganggu orang beribadah, maka sungguh ini adalah perbuatan yang tidak diperkenankan dalam syariat kita. Sebab apa? Dengan Quran saja tidak boleh. Nabi SAW mengatakan, la yajhar ba'dukum ala ba'din bil Quran. Tidak boleh sebagian yang lain mengangkat suaranya terhadap yang lainnya dengan bacaan Al-Quran. Quran saja tidak boleh, apalagi membuat pujian-pujian tersendiri. Wallahu ta'ala ala wa alam. Hukum makan ayam buruan ditembak tak sempat disembelih boleh, asal ketika menembak mengucapkan bismillah Allahu akbar. Allahu ta'ala ala wa alam. Apakah meminta biaya mentransfer uang tanpa pengetahuan yang punya uang langsung dipotong 100, apakah termasuk riba? Bukan riba lagi, ini nyolong namanya. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum WA grup keluarga yang di dalamnya campur antara ikhwan dan akhwat bukan mahram? Kita katakan bahwasanya ya campur dalam hal yang seperti ini kalau tidak ada maslahat yang sangat kuat sebaiknya dihindari. Ya, Allah ta'ala ala wa alam.
Jika imam sudah terlanjur berdiri pada rakaat ketiga tetapi makmum tidak ada faham, tetap bertahan duduk, bagaimana sikap imam? Sebaiknya tetap imam lanjut. Ya, jangan kembali, karena dia tidak boleh kembali, dia sudah pindah rukun ini. Dan duduk tasyahud itu kan adalah hukumnya wajib, ya, menurut sebagian para ulama, sebagian mengatakan sunnah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Padang bertanya, jika kita punya uang simpanan di bank, apa harus dibayar zakatnya? Kalau sudah mencapai nisab, ya harus bayar zakat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian dari Jamaah Hilyatun Nisa Semarang mau bertanya bagaimana memahamkan keluarga terdekat terutama suami atau ayah, ya, dan ibu yang belum mengenal sunnah dan masih melakukan perkara-perkara bid'ah. Kita katakan, ya, mulai dari hal-hal yang ringan dulu, ya. Dan yang pertama, targhib mereka kepada cinta ilmu, ya, cinta kepada ilmu. Ini yang pertama. Ketika mereka sudah mencintai ilmu tersebut, ya, kita isi mereka ilmu apa yang wajib dipelajari. Hadza wallahu ta'ala ala wa alam. Paman saya sudah tidak pernah sholat Jumat di masjid, apakah boleh saya tidak menyolatkannya? Ya, kasih tahu dulu, nasihati dulu dia, ya, nasihati dulu. Ternyata juga tidak mau, maka tidak usah disolati, dan kasih tahu orang lain juga supaya orang lain jangan ikut menyolati, supaya ada pelajaran bagi orang lain, supaya tidak mengentengkan yang namanya sholat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami ingatkan sekali lagi bagi para pemirsa Asil TV dan yang lainnya dimanapun berada, kami persilahkan di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. Silahkan yang dari Dubai, Saleh Suud Jaber, dan yang lainnya kami persilahkan dari Bogor, dari Medan dan yang lainnya. Baik, nampaknya sudah waktu lebih sudah ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. InsyaAllah kita sambung lagi setiap hari Senin ba'da salat al-asr insyaallah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik atas apa yang kita ambil pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Demikian para pemirsa kita yang sudah tergabung dari seluruh stasiun TV yang ikut pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tebar kurban bersama Asil TV di masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudara-saudariku. Alhamdulillah dengan izin Allah tabaraka wa taala tatimmus salihat. Amal soleh terlaksana dengan sempurna. Alhamdulillah, amanah dari kaum muslimin dan kaum muslimat terhadap kami tim Asil TV dalam penyelenggaraan tebar kurban bersama Asil TV di masa pandemi telah kita laksanakan, walillahil hamd. Semua hewan-hewan yang diamanahkan kepada kami untuk menyembelihnya dan membagikannya telah disembelih dan dibagikan secara keseluruhan. Terima kasih kepada Asil TV dan pemirsa yang telah menyalurkan kurbannya ke desa kami, Masjid Ibnu Abbas, Pondok Pesantren Al-Furqan. Syukron wa jazakumullahu khairan untuk semua muhsinin yang telah ikut berkurban di Pondok Pesantren Ibnu Jarir Bangkinang Kota. Jazakumullahu khairan kepada muhsinin yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk beribadah kurban di Mahan Ummu Aiman ini. Jazakumullahu khairan katsiran kepada para donatur muhsinin yang telah menitipkan kurbannya untuk disalurkan di daerah binaan kami, itu Syiar Quran Center. Semoga Allah tabaraka wa taala menerima ibadah ini dari kita semua. Qabbalallahu minna wa minkum. Dan semoga ini menjadi sebuah ketakwaan yang memberatkan timbangan kita di yaumil mahsyar kelak. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulih Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.